Hingga sepekan pasca penemuan jenazah keluarga Rudianto, kepolisian masih bolak-balik menggelar olah tempat kejadian perkara. Rabu, 16 November lalu, Polda Metro Jaya bersama tim gabungan lainnya menggandeng Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia demi menguak penyebab dan motif dari kematian keluarga ini. Dari hasil olah TKP baru, polisi menemukan gunungan sampah di dalam rumah korban. Penemuan ini sejalan dengan pengakuan petugas kebersihan yang mengaku tidak pernah mengambil sampah di rumah Rudianto selama beberapa bulan. Hasil olah TKP kemarin, ternyata tidak ditemukan jejak-jejak yang lain di luar daripada 4 penghuni. Tidak ditemukan bercak-bercak darah, termasuk di lantai 2. Kemudian semua pintu pada saat pertama kali masuk dan juga keterangan saksi itu dikunci dari dalam gerbang, termasuk di dalam kamar yang paling depan itu berisi Nyonya Reni dan Dian, itu dalam satu kamar, ibu dan anak dalam satu kamar, dan ini dikunci dari dalam. Kemudian kita lihat bagaimana kami sampai jelaskan tadi, ternyata barang-barang ini bukan dicuri tetapi dijual. Oleh karenanya sekali lagi ini belum merupakan suatu kesimpulan bahwa motif terjadinya pencurian dan perampokan, sementara ini sangat kecil kemungkinan. Fakta yang mencengangkan dari hasil penyelidikan sementara ini, Reni Margareta, istri dari Rudianto Gunawan, diduga sudah meninggal sekitar bulan Mei. Dugaan ini muncul berdasarkan kesaksian petugas koperasi simpan pinjam yang mendatangi rumah keluarga Gunawan pada 13 Mei. Saat itu, petugas koperasi sedang melakukan survei untuk menaksir nilai harga rumah tersebut. Kepolisian juga masih terus membantah keterlibatan sekte dalam kasus kematian satu keluarga ini. Pada saat itu diterima oleh almarhum Rudianto, begitu membuka gerbang, langsung terasa bau busuk yang luar biasa pada bulan Mei, 13 Mei. Ditanyakan kepada pihak rumah, kok bau seperti ini? Dijawab bahwa ini got yang lupa dikasih. Kemudian masuk ke dalam rumah, kemudian diminta perlihatkan sertifikatnya, karena ternyata sertifikat ini atas nama almarhum Reni, Nyonya Reni Margareta, ibu dari Dian. Kemudian ditanyakan, Ibu Reni ada di mana? Sedang tidur di dalam. Kemudian pegawai koperasi simpan pinjam ini mengajak diantarkan untuk masuk ke dalam kamar. Begitu pintu kamar dibuka, pegawai ini masuk menyeruak bau yang lebih busuk lagi. Di mana ibunya? Ini lagi tidur, tapi jangan hidupkan lampu. Karena ibu saya sensitif terhadap cahaya, kata anak atas nama dia yang tuduh meninggal di TKP. Pada saat dibangunkan untuk mengecek sertifikat ini, dipegang-pegang, ini agak gembur, agak curiga. Tanpa pengetahuan Dian, salah satu korban, pegawai koperasi simpan pinjam ini menghidupkan flash HP-nya. Begitu dilihat, langsung yang bersangkutan teriak takbir, Allahu Akbar, ini sudah mayat. Di tanggal 13 Mei. Tanggal 13. Kemudian langsung keluar, yang bersangkutan tidak ingin lagi melanjutkan proses gadai ini, pinjam uang ini, ya. Langsung mengajak 2 saksi yang lain segera keluar. Pada saat keluar, kami ketemu saksi yang lain, kita ambil keterangan, sudah kita ambil keterangan juga. Menyatakan sama bahwa sempat teriak Allahu Akbar, dan salah satu saksi ini dikejar oleh Rudianto.
Tolong Pak, jangan sampai dilaporkan ke polisi, jangan dilaporkan pihak RT ataupun warga sini. Tolong. Dan ternyata memang tidak dilaporkan. Ini yang kami sesalkan. Seharusnya kita semua sebagai warga masyarakat tidak boleh permisif. Ada seperti ini agar dilaporkan. Sikap asosial atau mengurung diri keluarga Rudianto Gunawan dinilai sosiolog Imam Prasojo patut diselidiki lebih dalam untuk mengungkap motif. Kalau saya dalam perspektif sosial, ini menurut saya harus menjadi sebuah trigger ya, sebuah entry point bahwa dalam suatu komunitas ya itu harus dibangun upaya-upaya untuk menjadikan komunitas itu responsif secara kolektif. Pihak kepolisian belum mengungkap dan memecahkan misteri kematian 4 anggota keluarga dari Rudianto Gunawan di salah satu perumahan di Kalideres, Jakarta Barat. Pihak kepolisian pun membantah adanya dugaan bahwa keempat jenazah tersebut diduga meninggal karena kelaparan dan kini masih mendalami temuan terkait buku-buku dan video dari berbagai agama. Namun jika dilihat kembali dari fakta-fakta yang ada di lapangan saat ini, seperti posisi jenazah yang tergeletak di tempat yang berbeda-beda, dan juga keterangan saksi mengenai pemutusan aliran listrik hingga kesaksian tukang sampah komplek yang mengatakan bahwa tidak adanya sampah rumah tangga yang diambil selama beberapa bulan. Dari fakta-fakta inilah patut diduga bahwa keluarga Rudianto Gunawan ini memang sudah siap untuk kehilangan nyawanya. Di Indonesia, kasus kematian satu keluarga memang beberapa kali terjadi. Namun modusnya biasanya diawali dengan pembunuhan, barulah si pelakunya mengakhiri nyawanya sendiri. Tahun 2018, seorang pengusaha komputer di Palembang menembak istri dan 2 anaknya hingga akhirnya ia mengakhiri nyawanya sendiri dengan sebuah tembakan bunuh diri. Sebelum bunuh diri, kepala keluarga ini meninggalkan pesan terakhir. Di Januari tahun 2021, seorang bapak di Jember, Jawa Timur gantung diri setelah lebih dulu mengakhiri hidup 2 anaknya. Kemudian di Jombang, Jawa Timur, tahun 2018 silam, seorang ibu tega menghabisi nyawa 3 orang anaknya dengan cara meminumkan racun serangga secara bersama-sama. Namun berbeda dengan kasus-kasus terdahulu, kasus kematian keluarga di Kalideres melibatkan korban yang semuanya sudah berumur dewasa hingga lansia. Hilangnya 4 nyawa sekaligus di rumah AC57 Citra Garden Kalideres masih menjadi misteri. Namun kasus ini menjadi alarm penanda peringatan betapa pentingnya menghargai setiap jiwa dan nyawa. Tidak ada satu orang pun dibenarkan untuk mengambil nyawa orang lain ataupun mengakhiri hidupnya sendiri. Kepolisian harus bekerja sigap dan cermat mengungkap teka-teki di balik kematian keluarga Rudianto Gunawan demi memberikan rasa keadilan dan keamanan bagi masyarakat.